Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah, wa ba'du. Para pecinta PCINU Korea Selatan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semuanya, para pecinta PCINU Korea Selatan, kita semua menyadari bahwa begitu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka Rasulullah pernah berwasiat kepada kita, memanggil nama kita, ummati, ummati, ummati as-salata. Rasulullah begitu sering mengingatkan kita untuk salat. Jangan pernah berani meninggalkan salat. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis beliau bersabda, la tatrukis shalah, la tatrukis shalah, fa innahu man tarakas salata muta'ammida. Jangan pernah berani meninggalkan salat, karena barang siapa yang sengaja berani meninggalkan salat, faqad barihat minhu zimmatullah wa rasulih, maka dia sudah lepas dari tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala, lepas dari naungan Allah dan naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang tersebut secara langsung, secara tidak sadar, dia mengatakan bahwa dia sudah tidak mau diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin al-musyahidin PCINU Korea Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis yang mungkin bisa memberikan pesan yang mendalam bagi kita semua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat, bukan berwasiat, tapi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, ara'aitum law anna nahron bi babi ahadikum. Wahai sahabat, bagaimana pendapat kalian kalau ada sungai? Perhatikan redaksi hadisnya, dan ini disorot oleh para ulama. Bagaimana pendapat kalian bila ada sungai yang keberadaannya persis di depan pintu rumah kalian? Bukan di depan rumah, bukan di seberang rumah, bukan, tetapi persis di depan pintu rumah kalian. Nahron bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Setiap hari kalian mandi di sungai tersebut satu hari 5 kali. Kata Rasulullah, hal yabqa min daronihi syai'. Kalau seperti itu, sungainya tepat berada di depan pintu rumah kalian, kalian mandi sehari 5 kali, apakah kalian akan tersisa kotoran di badan kalian? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, wallahi la yabqa min daronihi syai'. Ya Rasulullah, pasti akan bersih, benar-benar bersih. Tidak mungkin ada kotoran yang tersisa pada diri kami. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin ya Rasulullah? Itu sungainya bukan di seberang rumah, itu sungainya bukan di depan rumah, tetapi persis di depan pintu rumah kami. Artinya apa? Begitu kita buka pintu tersebut, satu langkah pertama keluar, kita akan langsung masuk ke dalam sungai. Setelah selesai mandi, satu langkah masuk ke dalam, kita langsung sampai ke rumah. Sama sekali tidak berkesempatan atau tidak mungkin melewati kotoran, melewati debu, becek, dan lain sebagainya. Ini adalah perumpamaan, kata Rasulullah. Demikianlah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu. Kalau dia menjaga sholatnya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, bukankah ini sebuah nasihat yang luar biasa untuk kita? Bukankah ini adalah fasilitas yang istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Berarti, kalau kita sadari, kita renungi bersama, sholat adalah bukti nyata kasih sayang Allah kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, beberapa pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi memberikan pesan kepada kita. Ayo, mari sama-sama kita jaga sholat kita. Apapun kesibukan kita, bagaimanapun kondisi kita, kita tetap harus melaksanakan sholat, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sholat. Kalau kita mau sadari bersama, sholat ini adalah pengikat antara kita dengan Allah dan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat puasa misalnya, bila seseorang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Puasanya sudah diganti dengan membayar fidyah. Zakat, kalau seseorang tidak mampu membayar zakat, maka dia tidak ada kewajiban untuk berzakat, tetapi dia diberikan zakat. Haji, bila seseorang tidak mampu untuk haji, maka dia tidak wajib untuk haji. Tetapi sholat, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat.
satu-satunya alasan yang membolehkan kita untuk meninggalkan sholat adalah kita disolatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan, apa yang tadi kita pelajari bersama, mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk diri kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan siapapun yang pernah berbuat baik, pernah berjasa dalam kehidupan kita, mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam keridhaan Allah, dalam kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah kita mengharapkan ridha dan maghfirahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.